Aduh, kayaknya terlalu banyak aku ngomongnya. Main lah ngomong dulu nih. Boleh aku bicara? Boleh, boleh, Boleh boleh. Bang, Boleh. Amran mempertanyakan Iya, Bang. apa ya? Mempertanyakan apa ya? Apa ya? Cuman sharing aja sih tadi karena Bang Eno kayak tentang itulah kayak pembicaraannya kayak kerohanian gitu masih tadi kayak ngomong mau bicara itu. Aku tadi Udah sih udah ini tadi. Iya, maksudku tadi aku coba ambil kutip apa tentang pernikahan tadi. Ada ya? Iya. Jadi gini, aku pengalaman Karena aja aku anak broken home. jadi aku pengalaman aja ya. Benar kata Lehenok, nggak semudah membalikan tangan gitu. Jadi kadang gini ya, aku udah 8 tahun nikah, anakku udah 3. Jadi ketika kita pacaran, terkadang ada karakter yang nggak bakal kau tahu itu ketika nikah. Jadi ketika nikah itu ada karakter yang nggak kita tahu ketika pacaran. Jadi jangan merasa ketika kita menjalani suatu hubungan sampai ke jenjang pernikahan kita udah merasa 100% mengenal dia. Itu pun kalau di dalam konseling itu dipertanyakan, apakah kau udah mengenal pasanganmu, calon pasanganmu 100%? Kamu kalau kita jawab 100% aku sangat mengenal dia, itu salah. Karena pengalaman kawan-kawanku, teman-temanku, seangkatanku ketika napas sebelum ya ada juga keretakan, bahkan lari ke penceraian. Tapi ya hebatnya kita sebagai orang Batak, ada hukum adat yang memperkuatkan pernikahan itu gitu. Jadi dalam pernikahan itu kita harus berpikir enggak segampang atau semudah maaf suku lain. Tampar dikit, sakit dikit, kecewa dikit, cerai kan gitu. Kalau di kita berat. Makanya mencobalah untuk mendalami calon pasangan kalian. Kita pernah sharing itu di podcast, carilah pasangan yang sepadan gitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika setelah menikah gitu. Itu aja sih masukan dikit dariku. Iya, Bang. Para itu boru-boru sama bere-bere di sini ya. Pernah aku ngikut kelas gitu terisi dari 38 perempuan cewek. Nah gini, jadi gini loh, kalau berhubungan laki-laki sama perempuan itu kalau bisa pas pacaran itu sampai dalamnya itu kenal. Karena kalau ini mohon maaf untuk semua yang udah berkeluarga ya. Karena kalau udah nikah itu nanti permasalahan kecil kayak ada yang tidur harus matikan lampu sama nggak matikan lampu, terus ada yang tidur ngorok, itu berbahaya loh. Jadi kalau bisa tuh kalau pas pacaran tuh apa adanya lah, karena pas nikah itu beda benar. Iya betul. Benar beda. Jadi layak kandungku ini gimana ya? Jadi kalau aku ketemu sama Inata nih layak kandungku banyak gitu yang gimana bilangnya, yang kayak mereka merasa kalau pernikahan itu beban gitu, berat kali gitu. Karena ya itu pas pacaran itu kaulah bulanku kaulah bintangku, tapi pas nanti udah nikah semua isinya tagihan semua gitu. Jadi yang manis-manis pas pacaran itu beda lah, pernikahan sama pacaran itu beda lah. Orang yang 10 tahun nikah itu masih nyimpan orang yang udah 10 tahun nikah, orang yang 10 tahun pacaran itu masih ada aja yang disimpan. Ada juga yang kayak gini, makan gak boleh ngecap. Kalian tahu ngecap kan, yang kalau makan dia gini gitu. Nah itu kalau ada juga yang suami istri yang kalau di dapur di meja makan dia nggak bisa dengar. Nah itu perkara-perkara kecil yang seperti itu 5 tahun pertama itu diuji benar. Jadi kalau biasakanlah kalau menikah sama untuk perempuan kalau pacaran sama cowok itu usahakan dapat semua yang buruknya lah. Terus kalian para cewek-cewek itu terbuka. Maksudnya terbuka ini bukan terbuka semuanya, terbuka sifat-sifat negatif gitu. Soalnya gini loh, aku heran lihat zaman sekarang itu banyak janda, badannya bagus, terus cantik. Terus kenapa dia janda? Kan itu pertanyaannya.
itu sih. Terus untuk awam baru Tambunan, aku saran awam baru Tambunannya bisa dibilang kisah hidup kita itu gitulah kira-kira. Nggak ada yang bisa memburu ubah. Benar, serius, nggak ada yang bisa memburu ubah. Keputusan semua orang pihak, bahkan keputusan orang tua kita itu nggak bisa kita ubah. Sekalipun mereka yang lahirin kita, sekalipun mereka keluarga kita itu memburu, nggak ada yang bisa memburu ubah. Cuman gini ya, aku kasih tahu ya, segala yang terjadi di masa lalu, yang dari orang tua memburu, nanti pas memburu berkeluarga, buat yang menurut memburu salah, buat yang benar. Jadi kalau menurut Amamburu itu bercerai salah, kalau menurut Amamburu itu pindah agama salah, nanti kalau udah nikah, bimbing istrinya Amamburu jangan sampai dia pindah agama, jangan sampai dia bercerai. Itu. Kalau aku, apa Amamburu? Akunya bang. Oh, halo, kenapa Amamburu? Maksudnya ke aku tadi bilangnya kan? Iya. Iya bang. Iya, aku ya ngarapin ya kedepannya itulah kan juga ya kedepannya. Aku pun nggak mau lah seperti itu kan lah. Cukuplah orang tua lah yang kayak gitu ya. Kadang aku gini mikir juga ya bang. Mau ada rencana-rencana ke situ. Biasalah kalau manusia normal ya kan. Tapi mikir lagi. Kadang plan pemikiran aku itu nggak usah lah. Biar aja lah kayak gini. Nggak usah ada itu. Kadang-kadang mikir kayak gitu. Kadang takut untuk mau ngebangun hubungan juga. Jadi masih ini juga takut-takut melihat ke belakang juga kayak orang tua aku gitu aja. Berarti kayak macam trauma lah ya? Emang Trauma. apa? Iya, lahir trauma, psikologis lahir trauma. Nanti takutnya gini, jadi kayak dibilang orang nanti kan kita kan mau lah kayak nggak mungkin kita nggak mau kayak ngebangun hubungan biar ada menemani kita juga kan nggak mungkin lah kan. Pikir orang gitu lah kita nggak normal gitu. Mau lah kita ngebangun hubungan gitu biar punya pasangan lah. Takutnya kan dibilang orang kita nggak normal nanti kalau kita sendiri terus ya kan. Nah itu juga sih yang bingungnya juga nanti itu masih mikir ke situ. Aku nggak tahu. Enggak juga sih, enggak normal. Sebenarnya kalau sendiri itu enggak normal, bukan yang enggak normal, tapi memang belum siap gitu loh. Kalau memang belum siap berkeluarga iya benar kayak abang bilang. Nanti kalau belum siap ya jangan dipaksain. Kalau udah siap, oke. Kalau mau berketurunan, karena mau berpacaran itu untuk menikah dan ingin memperoleh keturunan. Iya, kalau belum siap secara finansial atau segala macam aja belum terpenuhi, kamu maksa. Kalau kata orang katanya nanti adanya berkat kalau udah mau menikah, ya itu berarti kamu kurang persiap. Berarti orangnya hanya kayak beriming-imingan bakalan terpenuhi kalau sudah berkeluarga. Padahal sendiri aja belum cukup gitu gak? Bener gak sih? Sendiri belum cukup tapi kalau udah mau menikah, dia beriming-imingan ada berkat kalau udah berkeluarga. Enggak juga. Kamu mesti nanti ada tagihan listrik, ada tagihan kontrakan, ada tagihan gas. Itu kalau nggak dipenuhi bisa gila, bisa mau tidur di mana nanti ceritanya kalau nggak terpenuhi segala macamnya. Nah gitu. Jadi aku untuk menikah itu kalau siap menikah ya siap juga dengan segala macam yang harus kita penuhi gitu loh di dalam rumah tangga. Gitu sih menurut pikiranku. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, ngomong lah bang Baskara. Aku sebelum kita lanjut lagi ini penting kali kalau kalian tadi dengar kata-kata lain Tambunan ini semua yang ada di sini ya ini minta maaf ya. Satabi dia mau kau ulah nami, mana umbur nami, mana laiku, mana itoku, mana bereku gitu ya. Gini loh, kalau kalian tadi dengar kalimatnya umbur Tambunan, kalau dia bilang dia trauma kan karena dia lihat masa lalu, jadi dia kayak takut terjadi kepada dia. Nah gini, aku mau bilang sama kalian ya, karena yang masalah-masalah belakangan yang ini yang lagi ribut-ribut gini loh. Kepada kalian para preman tukang pukul atau perempuan-perempuan yang menganggap dirinya jago, jangan merasa. Kalian gak usah merasa. Gini, kalau ada yang bikin onar, atau kalau ada yang ngomong kasar, atau kalau ada yang cepat-cepat emosi, kalian ngerti lah. Itu bagian dari masa kecilnya, bagian dari didikan orang tuanya. Kalian jangan langsung judge dia lah. Jadi kalau contoh ada di sini, ada yang ngomongnya kasar kali, atau dia emosian, atau dia segala macam. Kalian tuh ngerti. Kalian pelajari psikologi manusia.
Kalian pikir, oh berarti waktu masa kecilnya dia tuh kacau. Atau orang tuanya kacau. Kalian ngerti lah. Kalian belajar gimana caranya ngerti orang. Ini sikit-sikit ada satu orang yang berbeda, kalian langsung gak ngerti. Main-main kalian sama yang bukan Batak. Berbicara kalian sama yang bukan Batak. Jangan sikit-sikit kalian ribut. Lama grup ini sikit-sikit ribut aja. Gitu. Nah selanjutnya ke Amamburu Tambunan. Waktu itu Amamburu, jadi minta maaf ke kalian semua di sini. Kalau ada yang keluarganya mengalami, minta maaf. Kata ya, bukannya saya menyinggung, saya doakan yang terbaik, saya yang giat maaf. Begini Amamburu, ada yang nikah umur 20 tahun, anaknya itu baru lahir pada saat 30 tahun. Ada yang dia nikah 25 tahun, istrinya langsung meninggal 26 tahun. Ada yang nikah umur 50 tahun, punya anak, bahagia sampai mati. Waktu itu Amamburu, jangan Amamburu terlalu banyak lihat-lihat Instagram, Facebook, atau TikTok. Jadi standar orang dipakai Amamburu, tenang aja Om. Iya, Le. Iya. Ya jadi di sini pun aku kan baru-baru gabung di telenya aku. Kadang kan aku sering lihat cetan-cetan di tele, enggak bang. Sering aku nanggupin balas-balasan cewek. Sebenarnya ya memang bercanda, aku bercanda-bercanda, nggak maksud kayak untuk ngebaper-baperin. Karena nggak tahu aku pas maksud di tele ini kan PC di gini kayak aku lihat gitu. Jadi kayak ini aja, kadang ada yang gombal-gombalin. Sebenarnya orangnya aku nggak kayak gitu sebenarnya. Takutnya kan cewek-cewek yang di tele itu ini berpikirnya kan aneh-aneh juga kan, sering gombal-gombalin. Nggak kayak gitu sih aku pun tahu. Itu aja sih, ngasih tahu sih. Jadi kalau tadi bilang itu trauma ya, kalau boleh itu sih perlu ada keterbukaan dulu, mungkin konseling, bimbingan kalau misalnya nanti mau ya mesti ya ada pertobatan lah gitu ya untuk menghilangkan akar pahit gitu lah ya Amran. Siapa tahu lah Amran masih ada yang nggak enak hati sama orang tua, harus diserahkan kepada Tuhan supaya bisa hilang lah akar pahit itu atas orang tua itu loh lah Amran. Ya aku pun juga ya udah ikhlas lah bang, ya udah jalanin lah hidup kedepannya ya gimana ya kan. Udah lanjut aja Le, kalau mau ngomongin Bang Eno. Udah cukup lah, aku terlalu kepanjangan nanti kita ini ya. Nggak apa-apa Le, kita kan sharing cari solusi mana yang baik. Jadi ada manfaatnya bagi pribadi lepas pribadi, nggak salah itu Le. Selama itu baik kenapa enggak kan gitu. Iya. Ayo dong, mana lagi nih? Teman-teman nggak ada yang ngomong, biasanya banyak. Udah ngantuk belum sih? Kalau nggak salah nanti ada ini juga katanya. Iya. Baca apa kata? Alkitab jam 12. Iya nya. Jadwal baru. Jam 00. Baca Alkitab berantai lah kita bilang. Baru kemarin mulai. Mengenai itu gimana katanya ada yang mau ada pengumuman, jadi mau di Udah berjalan di botnya kan tiap 10 menit keluar itu, makanya kita selalu lihat GC gitu. Jadi bot itu tiap 10 menit keluar kan, ngasih buah-buah lah kalau kita bilang. Ya kita tinggal baca aja di GC. Oh jadi kirain ketua yang mau bicara tadi, ditunggu.
Ya nggak apa-apa, sekalian kalau memang itu nggak ada pembahasan ya nggak apa-apa, kita manfaatin waktu. Jadi gini, jadi rencana kami dari admin, berapa admin, ya kita jujur aja lah ya, kita dapat berkat gitu. Ada beberapa member gitu kasih berkat budget 500.000. Jadi buat apa ini kutanya? Kita buat event aja memperingati 17-an lah, biar nggak terlalu fokus pada pembahasan pembicaraan, kita bikin lomba nyanyi. Nah, jadi rencana kami kita akan buat lomba nyanyi, kompetisi sistemnya semua member yang mau ikut partisipasi membuat video, menyanyikan 2 lagu, satu wajib lagu Batak, satu lagu bebas. Nanti dibuat dalam format video, dikirim ke admin. Nanti dari admin kita kirim ke YouTube. Dari YouTube nanti dari situlah nanti poinnya. Siapa paling banyak like, siapa yang paling banyak komen, nanti disaring menjadi 4 besar. Itu dari 4 besar ini nanti tanggal 17 kami apa lagi istilahnya, kami lombakan lagi gitu ke 4 peserta finalis ini gitu di tanggal 17, dan di situ juga hasil penentuan pemenangnya gitu. Kalau untuk hadiah ya nggak seberapa sih, tapi ya lumayan lah gitu untuk keempat finalis ini, kurang lebih kayak gitulah. Siapapun berhak gitu, jadi dari umur 7 sampai 50 tahun. Ntar syaratnya juga ada kok keluar di bot. Ada yang mau ditanyain masalah event lomba nyanyi ini? Di semua grup bisa ya? Nah, ya. Apa maksudnya nggak harus dari grup Telegram, Batak Telegram ini, orang lain itu bisa masuk juga ikut join, atau emang harus orang Batak atau gimana? Atau harus Kristen juga atau bagaimana? Yang sudah terdaftar. Iya, jadi yang terdaftar, jadi yang kita punya datanya, satu, kedua anggota member. Kalau untuk ukuran usia dari 7 sampai 50 tahun tadi yang ku sebutkan. Jadi ya kalau ada keponakan bere kita yang kira-kira bagus ya kita apain, kita ikut sertakan. Kan sistemnya kan yang nentukan bukan admin atau sistem juri, tapi sistem apa, banyak like, banyak komen gitu. Nanti kita upload di YouTube Batak Telegram. Nanti siapa paling banyak like komennya di YouTube dan Instagram, dua apa, nanti kita total penilaiannya, ya itu nanti kita ambil 4 finalis. Dari 4 finalis itu nanti kita lombakan lagi di tanggal 17 gitu. Jadi selama kompetisi itu dari tanggal sekarang, hari tanggal 5 sampai tanggal 15 Agustus. Nah, tanggal 16 itu jeda untuk penyaringan kan. Nah, ketika ada hasil 16, 17 baru kita finalkan lagi pas tanggal 17-nya. Kebetulan grup ini berusia 4 tahun tanggal 17. Itu aja sih sekalian. Dan kemungkinan para finalisnya ini juga bisa kita ajak untuk isi ibadah kita di doa syafaat dan renungan singkat seperti tadi, renungan dan sharing. Thank you lah informasinya. Iya, kalau ada kurang jelas nggak apa-apa ditanya, kalau nggak pun tanya di PC. Kadang kan sifat orang malu bertanya gitu. Di PC juga nggak apa-apa. Ke beberapa admin yang aktif di sini lah. Jangan di PC atau diupload ke admin yang nggak aktif ya, ntar jadi permasalahan. Aku udah upload katanya ke siapa, ke si Anu misalnya, ke si A, admin Batak Tele, ternyata dia nggak aktif kan. Lah kita kan nggak tahu datanya kan gitu. Jadi yang aktif ketika ngupload video, si admin bilang oke, berarti hasil videonya udah masuk gitu. Dan coba cek di YouTube. Kalau menurutku sih lebih cepat lebih baik, karena kan makin cepat makin banyak nanti yang like.
Nah, untuk lebih jelasnya di GC itu udah keluar, udah diumumkan di PIN ya, PIN grup. Ali tarinya tuh sih kan lai Henok. Itu juga pada sip-sip itu. Lai Henok sama Tupak. Gimana? Gimana? Halo, halo. Halo, halo. Ya. Lai dulu waktu waktu belajar teologi belajar Alkitab juga, Lai. Iya dong, Lai. Teologi itu kan berbicara tentang Allah, Lai. Pakai Alkitab, Lai. Tahu bahasa Batak? Aku sedikit aja sih, nggak terlalu banyak karena keluarga juga di Jakarta ini semua kami jarang, orang tua dulu sih pakai bahasa Batak, kalau mereka menurutku sih waktu privasi gitu, jadi kurang lah kami. Yang pernah baca Bibel? Bibel enggak sih, jarang sih kalau untuk baca Bibel bahasa Batak. Oh. Tapi mendengarkan, iya, kalau di HKBP kan mendengarkan yang jam 10 atau jam 9 itu sering, kalau pendeta yang jam 9 HKBP. Tapi sebenarnya pengen banget kalau pendeta itu menerangkan, pengen banget tahu gitu loh isi dari bahasa Bataknya. Oh, berarti kadang Lai kalau pendeta menerangkan bahasa Batak, Lai kadang nggak ngerti gitu? Iya, kadang nggak ngerti. Kadang kalau misalnya ada yang lucu-lucu ketawa, ikut-ikut aja lah ketawa gitu. Ya namanya juga menolong gitu ya, supaya nggak lihat orang lain aneh ya. Orang ketawa kita nggak ketawa. Nanti nggak jadi lah, sulit juga pertanyaanku. Iya, sulit juga ya. Yang tahu itulah yang bahasa Batak mungkin Sartika atau siapa ini. Ini kan Bu Gembala juga calon